Batam TV, Inspirasi Kepri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi saya akan tes spirit semuanya, Ibu, Bapak Guru, dan juga adik-adik semua yang telah hadir di sini. Saya tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Saya tes adik-adiknya. Jadi kalau saya bilang hai, adik semua bilang halo. Sebaliknya juga, kalau misalnya saya bilang halo, maka adik-adik semua bilang hai. Siap? Oke. Hai. Halo. Halo, hai, halo. Oke, sekali lagi masih bingung. Halo. Hai. Hai, hai, halo. Oke, sudah terlihat fokusnya. Jadi kita akan mulai talk show kali ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepat hari ini, tanggal 4 Februari 2022 merupakan hari di mana Hari Kanker Sedunia diperingati setiap tahunnya di seluruh dunia ya, 4 Februari. Nah, kali ini mengusung tema Close the Care Gap atau putus perawatan yang tidak merata. Kenapa seperti itu? Ternyata ada latar belakang. Kenapa Hari Kanker di tahun ini mengangkat tema tersebut. Ternyata masih banyaknya ketidakmerataan perawatan terhadap penderita kanker. Kita tahu sendiri bahwa kanker adalah penyebab kematian nomor 2 di dunia dan menyebabkan 9,6 juta kematian pada setiap tahun, yang mana angka ini hampir sama dengan jumlah penduduk Jakarta, ibu kota Indonesia. Saking banyaknya. Diperkirakan 70% kematian akibat kanker terjadi di negara berkembang termasuk di Indonesia. Nah, berdasarkan Globocon 2020, kasus baru kanker di Indonesia adalah sebanyak 396.314 kasus dengan kematian sebesar 234.511 orang. Sangat banyak kan? Orang yang menderita kanker dan akhirnya mengalami kematian itu sangat menyedihkan. Khususnya di Indonesia sendiri ternyata berdasarkan data banyak sekali orang yang menderita kanker, khususnya kanker payudara. Dan itu menimpa pastinya kepada perempuan. Itu yang perlu kita edukasikan dan juga ingatkan kepada masyarakat semua untuk bisa waspada dan juga terus memprotek diri agar tidak terjadi atau tidak menimpa kita ataupun keluarga terdekat kita. Dengan mengangkat tema Close the Care Gap sesuai dengan Hari Kanker Sedunia tahun ini, inilah catatan redaksi. Telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang nanti akan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan terkait kanker dan juga apa sih upaya pemerintah selama ini untuk bisa memberikan fasilitas mungkin ataupun memberi atau membentengi masyarakatnya agar tidak dan juga waspada terhadap kanker ini. Kita panggil yang pertama, ada Bapak Sirojudin Nur, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri. Silakan Bapak, saya undang ke depan.
Dan satu narasumber lagi yaitu Dr. Indra Hidayah Siregar sebagai dokter bedah onkologi. Saya undang ke depan Bapak Dr. Indra, silahkan. Apa nih Pak Sira kegiatan akhir-akhir ini? Banyak kegiatan kunjungan saya. Kunjungan. Ya, ke lembaga pendidikan dan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan, oke. Dokter, apa kegiatan hari ini? Mungkin kegiatan akhir-akhir ini? Iya, banyak kegiatan yang juga terkait dengan World Cancer Day. Hari ini sebenarnya saya diundang sebagai pembicara internasional di BP Batam. Kita mengundang pembicara dari Taiwan, tapi karena SMA 3 sudah lebih dahulu mengundang kita, maka saya duluankan SMA 3. Tepuk tangan dulu untuk Dokter Indra. Oke, baik. Tadi sudah kita singgung dokter, sudah saya singgung juga terkait jumlah penderita kanker dan juga kematian yang terjadi akibat kanker. Sebenarnya kanker itu apa dokter dan berapa banyak jenis kanker saat ini? Iya, terima kasih. Pertanyaan ini adalah pertanyaan klasik ya, namun seringkali kita menafikan ya. Apa itu kanker? Kanker itu adalah perubahan yang terjadi pada tubuh manusia, khususnya tubuh manusia, dari mulai sel-sel yang normal atau organ yang normal berubah menjadi sebuah keganasan. Dan itu bisa muncul atau timbul akibat terjadinya mutasi. Mutasi itu apa? Perubahan sifat-sifat gen. Jadi tubuh kita ini terdiri dari jutaan atau billion gen yang terbentuk, dan itu bisa mengalami perubahan apabila masuk agen-agen dari luar. Contohnya virus ya. Kemudian zat-zat karsinogenik, contohnya makanan-makanan yang mungkin terlalu berlemak, terlalu manis, atau terlalu banyak menggunakan penyedap rasa, ya. Itu akan merubah sifat gennya yang tadinya normal menjadi tidak normal. Namun itu tidak bisa terjadi begitu saja. Dia harus memakan waktu paling tidak 10 tahun atau 20 tahun. Jadi sebuah tumor dengan ukuran 1 cm itu sudah terjadi 4 tahun yang lalu. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba, loh kok saya kemarin masih ukurannya 2 cm, sekarang 4 bulan kemudian sudah pecah, sudah berborok. Iya, dia sudah ada di tubuh kita 5 tahun yang lalu. Cuman kita kan tidak menyadarinya. Jadi sifat tumor itu sangat tidak bisa dikenali, dan ada 2 faktor ya yang bisa mempengaruhi percepatan pertumbuhan. Pertama faktor gas ya. Faktor gas atau stimulan, dan kedua faktor rem atau tumor suppressor gen. Jadi tubuh kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada faktor mempercepat, ada faktor memperlambat. Kalau faktor mempercepatnya menang, maka sel kansernya menang. Tapi kalau faktor memperlambatnya menang, maka sel kansernya akan kalah. Sebenarnya Tuhan sudah berikan itu di tubuh kita, tapi kita tidak benar-benar menggunakan dan menyimpannya dengan baik. Misalnya hidup dengan suka-suka ya, stres yang tinggi, makanan yang tidak benar, dan itu bisa mengakibatkan perubahan gen-gen tersebut. Terima kasih. Untuk jenis kankernya sendiri dokter ada berapa? Wah, banyak sekali jenis kanker ya. Tidak habis dibahas selama 2 tahun karena pendidikan saya onkolog 2 tahun. Tapi yang terbanyak di Indonesia adalah breast, kanker payudara. Itu terbanyak, dan ternyata memang di Batam itu yang terbanyak. 70% kasus kami di onkologi adalah kanker payudara. Nomor 2 kanker serviks. Nomor 3 kanker paru. Nomor 4 kanker kolorektal. Kolorektal apa? Kanker usus, terutama usus besar. Nanti kita akan kupas satu persatu bagaimana ini bisa terjadi. Oke, tadi dokter menggunakan kata keganasan. Artinya kanker ini memang betul-betul mengerikan ya dokter? Iya. Sehingga menggunakan kata keganasan yang konotasinya negatif dan itu sangat menyeramkan. Iya, ini mematikan. Keganasan itu memang arahnya udah jelas. Dia menuju kepada langsung ke kematian. Jadi bagaimana kita mencegah ini supaya tidak terjadi. Makanya tema World Cancer Day hari ini kan apa? Close the cancer gap ya. Close the cancer gap. Maksudnya apa? Persempit jurang ketimpangan, baik informasi ya, baik pelayanan kesehatan, baik alat-alat kesehatan, baik promosi kesehatan, persempit sehingga semua masyarakat paham apa kanker dan bagaimana mengatasi atau mencegahnya. Oke, tadi dokter juga sebutkan bahwa kanker yang banyak
secara umum yang terjadi memang kanker payudara di Kepri Iya. khususnya ya dokter Iya, ya. betul. Untuk penderita dan juga berapa banyak kematian yang disebabkan kanker di Kepri berapa dokter? Kalau jumlah kanker terbanyak di Kepri itu yang 70% adalah kanker payudara. Dan data terakhir yang kami kumpulkan walaupun secara random, secara acak, sekitar 30% meninggal dunia dari kasus yang sejak pertama kita temukan. Kebanyakan yang datang ke kita adalah sudah stadium 3B. Stadium 3B apa itu? Local advance. Maksudnya apa? Lokal dia, tapi mengancam advance. Maksudnya apa? Mengancam akan terjadi stadium 4. Sebentar lagi akan menyebar ke hati, sebentar lagi akan menyebar ke otak, ke tulang, ya, dan ke organ-organ lain, ke paru juga. Kalau sudah sampai menyebar ke organ lain di luar tumor tersebut, maka seluruh textbook dunia mengatakan less than 1 year. Apa maksudnya? Enggak sampai setahun umurnya. Itu dia. Makanya kita menyesalkan ini. Inilah mungkin dunia mengangkat tema yang seperti itu. Kenapa bisa datang sudah stadium 4, stadium 3 atau stadium 4? Karena masyarakat enggak tahu. Mungkin benjolan kecil, tidak ada sakit, dianggapnya biasa saja, dipegang, enggak apa-apa, nanti hilang. Dia enggak tahu itu sudah ganas dan itu sudah 4 tahun berada di tubuhnya. Setiap saat akan siap menyebar kemana saja. Demikian. Oke dokter, tadi disebutkan bahwa memang kanker itu dia butuh proses untuk terus berkembang akhirnya sampai di fase yang sangat kritis gitu ya bisa dibilang. Bagaimana cara kita tahu bahwa ada kanker atau terlihat ada gejala-gejala dan sebagainya dokter? Iya, 70% gejala daripada kanker sangat sederhana, benjolan tanpa nyeri. Sayangnya masyarakat kita, dia akan datang kalau benjolannya sakit. Benjolan sakit itu namanya bisul. Nggak ada orang meninggal karena bisul. Itulah salahnya. Dia datang, kita belah, keluar nanahnya, pulang sembuh. Kanker tidak seperti itu. Kanker dinyatakan sembuh apabila pasiennya sudah 10 tahun bebas dari kekambuhan. Bukan sembuh secara sebenarnya, bukan. Tapi bebas tumor, artinya diperiksa tubuhnya, di-scan tubuhnya, diperiksa darahnya, dia bersih dari sel kanker selama 10 tahun. Apakah tahun ke-11 bisa kambuh? Bisa. Jadi tidak mudah mengendalikan kanker. Kanker itu lebih pintar dari profesor loh. Kenapa sekarang obat kemo diberikan jenis A, dia kambuh lagi. Diberikan jenis B, dia kambuh lagi. Berikan jenis C, makanya ada namanya first line, second line, third line. Begitulah tingkatan pembuatan kemoterapi, sampai third line pun masih juga bandel dia. Akhirnya pasiennya nggak tahan, meninggal. Seperti itu susahnya mengendalikan kanker. Jadi dia memang punya otak luar biasa. Jadi kita juga harus mengendalikan dia secara menyeluruh, kompak, terpadu. Demikian. Oke, dokter kebetulan kan di sini juga ada banyak audiens kita dari adik-adik semua. Mungkin kanker yang menyasar remaja, apakah ada dokter? Iya. Kasus saya termuda kanker payudara umur 21 tahun. Mungkin di sini belum. Biasanya kalau ada tumor di payudara, ya kita sudah tahu tadi kanker payudara adalah yang terbanyak kanker di Indonesia, 70%. Dan di sini bisa dikatakan siswa di sini mungkin terbanyak wanita ya. Bukan berarti pria tidak ada yang mengalami kanker payudara, ada 1%. Saya selama hidup pernah menangani 3 kasus kanker payudara pada laki-laki. Ya. Dengan demikian hati-hati dengan adanya benjolan sekecil apapun di payudara sebelum itu terbukti memang bukan tumor atau tidak ganas, ya, maka itu harus dibuktikan. Dengan cara apa? Periksakan diri, itu nanti kita akan bahas, ada yang disebut dengan sadari ya, periksa payudara sendiri, tahapnya nanti ke sadanis, periksa payudara secara klinis artinya atau maksudnya ke rumah sakit atau ke dokter yang berkompeten ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan misal dengan USG ya, dengan mamografi, dengan alat-alat teknologi kedokteran lainnya sampai nanti dinyatakan bahwa kita bebas. Ternyata itu bukan tumor atau mungkin ada juga benjolan di payudara tapi ini bukan tumor, namanya pseudotumor, mirip tumor, bukan tumor karena rangsangan hormon berlebihan. Namanya fibrokistic disease. Fibrokistic disease. Disease itu kumpulan gejala, kistik itu kista-kista, biasanya pas mau haid sakit. Adik-adik mungkin sering kan pas mau haid sakit payudaranya.
Ya, itu bisa karena murni rangsang hormonal saja atau hormonnya sudah mulai membentuk kista-kista di payudara. Ketika kista terbentuk di payudara, ibaratnya kalau kulit dicongkel itu sakit, dipaksa terbentuk kista, pek, sakit pas mau haid. Nah, itu ada baiknya kalau berulang terus-menerus dan semakin sakit diperiksakan, ya. Walaupun itu mungkin nantinya bukan berupa tumor, tetapi kita akan memberikan edukasi bagaimana mengendalikan dan pola hidup yang sehat. Oh baik, artinya untuk memastikan itu perlu adanya pemeriksaan ya dokter ya. Oke, Pak Sira, melihat kondisi yang mungkin yang demikian tadi yang sudah dipaparkan oleh dokter sendiri, upaya apa yang dinilai mungkin paling efektif untuk menekan penderita kanker di Kepri khususnya? Pertama, masyarakat ini butuh informasi ya. Barangkali ibu-ibu guru, adik-adik sekalian, apa yang disampaikan dokter tadi sesuatu yang baru dan belum pernah didengar. Barangkali hanya dengar sekilas atau karena ada rasa ingin tahu baru mencari informasi. Padahal kanker ini kita tahu mengancam tidak hanya kita pribadi, tapi juga mengancam negara ya. Tadi disampaikan di negara berkembang. Kenapa di negara maju penderita kanker bisa lebih sedikit ya daripada negara berkembang? Tadi dokter sudah sampaikan apa sebab, salah satunya pola hidup sehat dan makanan yang sehat. Maka kita di Komisi 4 salah satu kegiatan ini yang kita inisiasi melaksanakan kegiatan promosi kesehatan kepada masyarakat, dan hari ini ada di sekolah. Minggu depan Pak kita akan turun ke perkampungan-perkampungan, karena masyarakat sebetulnya kalau sadar informasinya itu di tangan, ada di tangan. Tapi handphone ini kalau tidak YouTube, Netflix, Facebook, TikTok, nah itu. Jadi kuncinya adalah pengetahuan. Kita bisa terhindar dari resiko-risiko yang membahayakan kalau kita kaya dengan informasi dan pengetahuan. Maka SMA 3 harus menjadi pelopor bagi gerakan pola hidup sehat cegah kanker. Bagaimana caranya? Di signboard sekolah mesti ada keterangan atau informasi. Misalnya jumlah kematian kanker, bagaimana cara mencegah kanker, bagaimana cara pola hidup sehat, itu ada di sini yang bisa dibaca. Mungkin di dinding-dinding bangunan atau mungkin ada ruang khusus yang bisa digunakan sebagai pusat informasi kesehatan. Jadi kebiasaan masyarakat kita yang tidak well informed dengan informasi ini menyebabkan banyak kematian yang tidak diperlukan. Karena informasi medis dan informasi non medis sama gencarnya berkembang di media Pak ya, di internet. Bahkan dulu ada kasus ada anak dehidrasi malah tidak boleh minum, dilarang minum, meninggal. Itu salah satu keluarga saya ya, zaman dulu. Jadi kesehatan tidak hanya faktor fisik tapi juga informasi. Sekarang Ibu Fia bisa mempelopori SMA Negeri 3 sebagai sekolah sehat. Sekolah sehat. Ya. Sekolah sehat bukan dia menyediakan tempat cuci tangan ya. Bukan cuma itu. Itu salah satu bagian kecil. Yang paling penting ada signboard pusat informasi kesehatan yang bisa diakses oleh anak-anak kita.
Itu. Oke. Tadi disebutkan Pak memang mungkin remaja khususnya ataupun masyarakat yang saat ini lebih banyak menggunakan media sosial. Baik itu untuk nonton YouTube, mungkin untuk tadi disebutkan TikTok dan sebagainya. Apakah ada rencana untuk masuk ke situ Pak? Maksudnya remaja ini kan memang agak sulit juga. Ketika ada kampanye-nya di situ dari pemerintah untuk bisa menyadarkan dan juga mengingatkan, Ya. apakah perlu juga? Oh ya perlu. Mungkin SMA 3 bisa bentuk posyandu remaja ya. Sebagai kader kesehatan untuk teman-temannya. 1.500 ini banyak Bu. Kita bentuk sekitar 15 orang Pak. Dilatih sebagai kader kesehatan. Tugasnya itu sebagai kader yang menyampaikan penyuluhan, bertanggung jawab terhadap penyediaan informasi, bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi kesehatan melalui media sosial. Tapi atas nama SMA 3. Nanti kalau atas nama sendiri nyalek pula nanti. Jadi ada kader pelajar di SMA Negeri 3 sebagai promkes. Tugasnya menyampaikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung di sekolah maupun di media sosial ya. Nanti kasih insentif Bu Fia. Oke, Pak, artinya kira-kira apakah perlu dari pemerintah sendiri ada anggaran khusus untuk penanganan secara preventif terhadap kanker ini? Yang bisa dilakukan pemerintah itu bukan penanganan. Penanganan itu Pak Indra ya, Dokter Indra. Pencegahan. Kita khawatir begini, kan punya pengalaman sama COVID. Banyak pasien yang seharusnya bisa diselamatkan, tidak terselamatkan karena satu, fasilitas kesehatan terbatas ya Pak. Dokter terbatas. Dokter terbatas. Untuk mengurangi beban dokter, hiduplah yang sehat. Dokter satu yang sakit 1.500 meninggal tuh, nunggu antrian. Jadi hidup sehat itu bukan pilihan, itu kewajiban, gitu. Artinya anggaran khusus perlu ada dari pemerintah? Ada, pertama kegiatan sosialisasi promosi kesehatan ini menyasar seluruh ya struktur masyarakat, mulai dari majelis taklim, kemudian sekolah, ada lagi nanti untuk guru-guru, untuk profesi tertentu. Kita keliling sampai dengan bulan April Dok, kita keliling melakukan promosi kesehatan ke tingkat masyarakat karena ternyata berdasarkan kajian masalah pola hidup ini, tingkat derajat kesehatan masyarakat ini dipengaruhi juga oleh terbatasnya informasi kesehatan, gitu. Kemudian yang kedua, kita sudah mendorong tahun ini banyak fasilitas kesehatan yang disiapkan ya. Karena Komisi 4 sudah menuntut pemerintah ini agar mendahulukan kebutuhan dasar, lembaga pendidikan dan fasilitas kesehatan ini harus menjadi program prioritas tahun 2023. Oke, artinya sudah ada ya Pak anggaran tersebut untuk Sudah ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Posyandu kini dengan wajah baru. Pelayanannya pun makin beragam. Mulai dari konsultasi ibu hamil, hingga program untuk lansia. Imunisasi untuk bayi, program untuk remaja, juga kegiatan di luar program kesehatan.
Posyandu juga terintegrasi dengan berbagai pihak. Posyandu, sahabat masyarakat. Kok pucat sih? Hah? Serius? Kulit kamu pucat, kurang glowing. Itu tanda anemia. Oke, hari ini kita masak makanan dengan gizi seimbang dan yang pasti tinggi zat besi. Menu kita apa hari ini? Ini makanan tinggi zat besi. Ada ikan, hati, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Silahkan Adel. Makasih Alia. Anemia dapat diatasi. Jangan lupa minum TTD, tablet tambah darah. Kandungan TTD membantu tubuh dalam pembentukan sel darah merah. Konsumsi TTD setiap minggu 1 tablet sepanjang tahun. Bye-bye anemia, glowing dengan TTD. Kami ada dan bersama masyarakat Indonesia sudah sejak tahun 1975. Dengan sepenuh hati, kami melayani. Waktu demi waktu, kami selalu berbenah untuk menjadi posyandu yang lebih baik dan selalu di hati. Ini adalah wujud cinta kami terhadap semua, terhadap Indonesia. Inilah wajah baru kami. Saat ini, pelayanan kami lebih modern, cepat dan praktis. Program-program kami pun telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tak hanya diperuntukkan bagi ibu dan anak, namun saat ini, Posyandu juga melayani kaum remaja dan lansia. Tujuan kami hanya satu, memberikan pelayanan terbaik guna menciptakan keluarga yang sehat, keluarga sejahtera, dan menjadi keluarga idaman. Posyandu, sahabat masyarakat. Di tengah rutinitas yang semakin padat, kita semua memiliki risiko mengidap penyakit tidak menular. Ayo, terapkan gaya hidup sehat, serta cek kesehatan secara rutin dan berkala.
Deteksi sejak dini, tangani dengan tepat. Cek kesehatan secara rutin dan berkala, sehat itu berharga. Permisi. Bang Akon, apa sih rahasianya? Ini tipsnya. Catat, jaga saluran air tetap bersih, sebersih hati Bang Akon. Jangan lupa pakai otot. Yang kedua, cek septic tank secara berkala. Kalau udah penuh ya disedot. Ketiga, cuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. Yang keempat, lingkungan juga harus bersih. Semua harus kinclong. Kayak wajah Bang Akon, kumis juga harus dijaga biar kinclong. Yang kelima, minum air yang aman dikonsumsi. Pastikan air yang kita konsumsi tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat untuk masa depan yang hebat. Jangan lihat iklannya doang, dipraktekin. Au! Terima kasih pemirsa Batam TV, Anda masih di catatan redaksi. Hampir 30 hingga 50% kanker dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko dan menjalankan perilaku hidup cerdik. Cek kesehatan secara rutin, nyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet gizi seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Imunisasi hepatitis B telah terbukti dapat mencegah jutaan kasus kanker di dunia. Baik, dokter, saya ingin bertanya, ini menurut saya ini sangat penting pertanyaannya karena ya tadi disebutkan bahwa memang masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan informasi terkait kanker. Apakah kanker ini menular? Apakah kanker ini menular dan apakah kanker ini keturunan? Ya, makasih pertanyaan yang sangat bagus ya. Kanker bukan penyakit menular. Apakah kanker diturunkan? Iya. Yang diturunkan bukan penyakitnya, tapi gen. Gennya yang diturunkan. Gen itu kalau tidak muncul, namanya genotype. Genotype itu tidak akan muncul menjadi fenotype kalau dia tidak diganggu. Jadi kalau seorang ibu mengalami kanker payudara, maka anaknya berpotensi mengalami kanker payudara sebanyak 3-5 kali dari orang tuanya yang tidak pernah ada kanker. Itu namanya first degree, derajat pertama. Second degree, sepupu. Jadi kalau dia kena kanker payudara, maka sepupunya berpotensi mengalami kanker payudara 2-3 kali. Lantas yang third degree dari kakek neneknya, tetap ada hubungan darah. Dia bisa berpotensi mengalami kanker payudara 1-2 kali dibanding orang yang urutan keluarganya tidak ada kanker. Tetapi gen itu tidak akan muncul kalau tidak diganggu. Gen itu apa? Dia sudah membawa gen yang berpotensi mengalami mutasi. Contohnya siapa? Angelina Jolie. Adik-adik pernah dengar Angelina Jolie? Pernah ya. Dia sampai operasi payudara, dibuang payudaranya supaya nggak muncul kankernya. Kanker payudara pasti muncul di payudara, nggak mungkin muncul di bokong, apalagi di perut, iya kan? Nah, potensi terjadi kanker payudara pada si Angelina Jolie ini setelah dia melakukan pemeriksaan namanya gen profile, profile gennya diperiksa, urutan genotipenya diperiksa, di urutan kesekian muncul yang akan mengalami mutasi atau perubahan gen tersebut. Dan sudah dihitung dia akan mengalami kemungkinan kanker payudara 78%. Jadi sangat tinggi. Dan dia konsultasi ke dokternya, kalau saya kena bisa nggak saya cegah? Nggak bisa, dia akan muncul di umur 50 Anda akan mengalami kanker payudara dengan potensi 78%. Ya sudah, jadi bagaimana? Ya sudah, babat aja payudaranya. Dia buang semua payudaranya supaya tidak akan muncul kanker payudara di payudaranya. Setelah itu dia bikin payudara baru, implan namanya, dia punya uang triliunan rupiah, gampang banget. Dan dia tetap cantik, tetap sehat, tetap muda. Sampai seperti itu. Ya, itu menandakan bahwa kanker payudara atau kanker-kanker yang lain diturunkan secara gen. Gennya nggak akan mengalami mutasi kalau nggak diganggu.
Contohnya apa? Yang tadi, yang cerdik tadi itu. Kalau dia selalu stres, ya, setiap malam tidak tidur, ya, asik main handphone, asik mikirkan entah apa-apa, ya, otomatis daya tahan tubuhnya menurun, imunitasnya menurun. Ketika imunitasnya menurun, maka sel-sel di dalam tubuhnya renggang dan mudah disusupi oleh agen-agen dari luar, termasuk virus-virus, ya. Kemudian adanya radikal-radikal bebas, itu bisa mengganggu perubahan sel-selnya menjadi tidak normal. Jadi dan gen itu ibaratnya manusia, kalau orang berdiri, kakinya dipukul, pukulan pertama dia belum apa-apa. Yang kedua, mulai dia nggak enak. Ketiga, keempat, kelima mulai gemetar. Keenam, lepas kaki kanannya. Masih bisa berdiri, masih ada kaki kiri, tapi kaki kirinya sudah tidak kuat. Dipukul 2-3 kali maka jatuhlah dia. Makanya kanker itu akan muncul bukan di tahun pada saat dia pertama kali mengalami kehidupan yang kacau, tidak. Tapi 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Itu terjadi akibat kumpulan daripada mutasi-mutasi gen yang banyak di tubuhnya. Seperti itu. Jadi kalau orang mengalami kanker payudara, percayalah, dia sudah mengalami perubahan pola hidup yang sudah lama sekali. Bohong kalau ada pasien mengatakan, dia datang berat badannya 89 kg, tinggi badan 150. Saya nggak pernah makan banyak kok dok, saya udah banyak diet, saya nasi sedikit makan, tapi badannya kok kayak karung, nggak nyambung ceritanya, itu bohong-bohong ya. Jadi mulailah merubah pola hidup yang lebih sehat ya, supaya orang-orang yang ada di tubuhnya gen yang siap mengalami mutasi itu tidak mengalami perubahan. Demikian. Oke, artinya menular tidak. Tapi keturunan iya. Dan itu pun kalau misalnya kita bukan penyakitnya diturunkan, gennya yang diturunkan. Dan gen itu nggak akan terjadi fenotype atau sel kanker kalau dia bisa mengendalikan dan membuat ini tenang, kira-kira begitu. Oke. Tapi seberapa besar dok kemungkinan orang yang mengalami kanker untuk sembuh mungkin atau bisa sembuh? Bisa. Definisi sembuh menurut onkologi apabila 10 tahun sejak pengobatan awal, 10 tahun ke depan dia tidak mengalami kekambuhan, itu dinyatakan sembuh. Seperti itu. Tadi dokter sebutkan bahwa perilaku yang nantinya akan memancing kanker tersebut. Apa perilaku yang perlu diterapkan agar terhindar dari kanker? Yang pertama pola makan ya, tolong dibatasi lemak-lemak, santan, goreng-gorengan ya. Kemudian gula makanan kanker. Kalau pasien kanker misalnya sudah pengobatan, sudah selesai pengobatan utamanya, sudah operasi, sudah kemoterapi, sudah radiasi, sudah targeting, sudah imunoterapi, sudah semua terapi sudah selesai, maka dia akan dievaluasi dengan PET CT scan. Pernah dengar PET CT scan? Sayangnya itu nggak ada di Batam, adanya di Jakarta. Yang anehnya lagi mungkin Pak Sirojudin, masukan dari kami, di Jakarta paling murah di Darmais 10,5 juta. Nomor 2 MRC3 di Semanggi 13,5 juta. Lebih tinggi lagi di Gading Pluit 17,5 juta kalau nggak salah, 17-an juta. Tapi kenapa di Malaysia hanya 2.000 ringgit? 2.000 ringgit itu berapa? Sekitar 6,5 juta. Bahkan ulangan kemudian dipotong 50%, 1.000 ringgit, kok bisa gitu. Jadi bukan karena mereka lebih hebat dari kita, karena lebih murah, jadi orang kita ras ke sana begitu. Nah ini termasuk juga mamografi. Kita bicara tentang deteksi dini kanker payudara. Deteksi alat yang paling canggih itu, menggunakan alat adalah mamografi. Tapi kenapa deteksi dini tanpa gejala, artinya kita mau tahu ya apakah si anak ini sudah terpapar sel-sel kanker atau tidak tanpa ada gejala, itu kan bagus. Kalau dia datang sudah dengan gejala, sudah ada benjolan, udah berborok, memang udah selesai, itu mah kanker, tinggal hitung aja berapa lama umurnya. Tapi kalau dia datang dalam keadaan sehat, kita mamografi, terdeteksi, maka dia akan sangat besar kemungkinan diselamatkannya. Tapi kenapa kok deteksi dini mamografi itu bayar di sini gitu loh. Artinya berapa persen dokter untuk kesembuhan sendiri ketika mereka sudah tergantung stadiumnya ketika dia datang. Kalau dia masuk dengan stadium 0 atau stadium 1, kemungkinan sembuhnya 90%. Dikit lagi naikkan 10, dia akan bebas. Kalau dia datang dengan stadium 2, maka potensi kesembuhannya sekitar 70 ke 80%. Kalau dia masuk stadium 3 itu apa? Sudah ada borok,
Kalau adik-adik ngelihat ada kawan-kawan orang tuanya yang sudah ada tumor di payudara, ada borok, ya, kemudian sudah lengket, bahkan ada kadang-kadang 1-2 pasien sudah berbelatung karena udah busuk, ya, itu kemungkinan sembuhnya sekitar 45 sampai 50%. 45-50% itu kalau dihitung, 50% itu kan setengah ya. Hitungan pertama kita itu disebut sebagai 5 survival rate atau kemungkinan hidupnya 5 tahun, 5 survival rate, daya tahan hidup 5 tahunnya itu 50%. Jadi 5 tahun kali 50%, 5 tahun kali setengah, berarti 2,5 tahun. Dari sejak didiagnosa, diambil tindakan, dia cuma akan bertahan 2,5 tahun kalau yang stadium 3. Stadium 4, itu yang saya bilang tadi nggak sampai 1 tahun. Jadi datanglah dalam kondisi tumor masih sekecil mungkin kalau memang mau berobat, kalau memang mau niat mau berobat gitu. Tapi kalau nggak niat mau berobat, mau niat meninggal, datang aja stadium 4 kira-kira gitu. Oke, Pak Sira, selama ini sering turun ke masyarakat. Tadi kan disebutkan bahwa memang perilaku yang paling penting bagi masyarakat agar terhindar dari kanker. Melihat masyarakat, perilaku hidup masyarakat sendiri di Kepri itu seperti apa, Pak? Memang harus secara terus-menerus ya, pemerintah melakukan upaya penyuluhan, sosialisasi, termasuk juga misalnya masyarakat kita kan senang menonton ya, tapi iklan-iklan layanan ini baru dalam bentuk gambar, pamflet, flyer gitu Pak. Mungkin nanti bisa diproduksi beberapa film pendek atau iklan layanan masyarakat yang secara utuh menggambarkan bagaimana mencegah kanker, terhindar dari kanker dan bagaimana bahayanya. Itu bagian dari tanggung jawab pemerintah. Dan memang saya punya pengalaman, ini adik-adik sekalian harus pahami ya, seperti disampaikan Pak Dokter, itu kanker ini bermutasinya kan tidak langsung ya Dok, butuh waktu 5-10 tahun. Kalau adik-adik sekarang umurnya 16-17, berarti kalau sekarang umur 21 ya Dok ya, dan umur 21 ini sudah banyak sekarang yang terserang kanker. Pengalaman saya, karena keluarga sendiri yang pernah menjadi korban kanker ya. Kata dokternya yang di Malaysia, pola hidup sehat, pola makan. Dia ini penggemar makanan fast food, almarhum adik saya ya. Penggemar makanan cepat saji, minuman berpengawet, goreng-gorengan. Saya tanya kenapa kok bisa, tanya sama dokternya. Dia cuma bilang Indonesia itu kenapa banyak yang terkena kanker, ya Dok ya. Satu karena di sana gemar mengkonsumsi goreng-gorengan, kemudian gemar memakan makanan cepat saji. Dan makanan tidak dimasak secara higienis. Karena mungkin itu tadi sosialisasi dan penyuluhan soal kesehatan masih kurang dilakukan pemerintah, Dok. Maka kita bisa menjadi agen perubahan masing-masing melalui media sosial, di tingkat keluarga, begitu. Jadi hindarkan diri, kalau sudah tahu informasi sampaikan kepada orang lain, hindarkan diri dari mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Maka coba kita lihat apa resiko yang akan dihadapi oleh satu negara atau daerah ketika masyarakatnya hidup dengan tidak sehat. Pertumbuhannya tidak ke atas tapi ke samping. Pertumbuhan ke samping ini memperlambat gerak, maka masyarakat sulit produktif. Kerja apa-apa capek. Gitu. Jadi ibu-ibu sekalian terapkan pola diet sehat ya. Ini khususnya anak-anak kami nih yang sedang sekolah ini sekarang. Jangan begadang kalau tidak ada perlunya. Begadang boleh aja. Itu tahu Bu Guru.
Udah hafal. Jadi banyak, ini dari dulu ya. Sudah banyak yang menyampaikan, cuma kita tidak sadar dan tidak merasa itu penting. Mau sehebat apapun kalian ini nanti lulus dengan predikat terbaik, nanti kuliah lulus dengan predikat cum laude, dapat beasiswa ke luar negeri, dapat pekerjaan yang paling bagus, sakit. Apa yang dibanggakan? Nggak ada orang hebat kalau sakit. Maka jaga dari sekarang pola hidup sehat. Dan tugas sekolah memastikan makanan-makanan yang dijual di sekolah itu sehat, Bu Fia ya. Minta tim dari Dinas Kesehatan turun untuk menghitung lebih banyak karbohidratnya apa proteinnya. Bergizi tidak makanan yang dijual atau sehat tidak. Penting, Bu. Gitu. Oke, artinya Bapak menilai bahwa memang pola hidup masyarakat khususnya di Kepri masih dinilai buruk, jelek ya Pak ya? Dia ada sebab akibat. Contohnya, mungkin masyarakat ini banyak yang mulai sadar tentang bagaimana pola hidup sehat. Tapi dia mau berolahraga, dia mau lakukan aktivitas fisik, lapangannya tak ada. Bisa lari pagi di kamar? Mana bisa? Maka kita minta juga pemerintah selain membangun jalan-jalan yang besar, bangun juga ruang-ruang terbuka yang besar untuk masyarakat bisa berolahraga secara gratis. Gitu. Kalau perlu ada pusat-pusat kebugaran itu dibuka secara gratis untuk masyarakat. Harus lebih banyak Engku Putri di Batam, bukan hanya di Batam Center. Kalau saya tinggal di Bengkong, kira-kira bisa nggak? Batu Aji, Sagulung, tak ada. Jadi itu juga merupakan peran dan tanggung jawab pemerintah bagaimana memfasilitasi. Tahu tugas pemerintah itu apa yang paling utama? Memfasilitasi masyarakatnya untuk bisa hidup sehat, maju dan berkembang, itu aja. Ya. Oke, berbicara fasilitas dokter, bagaimana di Kepri? Apakah sudah mencukupi baik tenaga dokternya dan juga alat-alat untuk mendeteksi kanker sendiri? Ya, di Kepri di Batam kita ada 2 ahli bedah onkologi, ya. Yang satu saya dari UI, yang satu dari Pajajaran Bandung. Ada ahli obstetri ginekologi atau onkologi kebidanan, ya. Kemudian di Tanjung Pinang ada 2 dari Angkatan Laut, ya, ahli bedah onkologi. Jadi saat ini ada 5, tetapi yang Angkatan Laut itu sementara ditarik ke Jakarta karena memang tugas, namun seminggu sekali turun ke Tanjung Pinang. Jadi secara tenaga kita sudah cukup mumpuni, ya, ada 4 atau 5. Dan alat-alat di Alobros ada mamografi, di Embung Fatimah ada mamografi, di Tanjung Pinang Raja Ahmad Tabib juga ada mamografi. Kita yang tidak ada alat radioterapi. Radioterapi waktu kunjungan Menteri Kesehatan, ya, ke Embung Fatimah tahun 2015, saya sudah minta kita kekurangan alat radioterapi. Selama ini kita kirim pasien ke Jakarta, ke Medan, ya, ke Padang, dan terkendala masalah biaya. Oleh Ibu Menteri dikatakan oke, kita akan adakan. Tapi sampai sekarang tahun 2023 enggak ada juga. Ya, mungkin itu yang paling penting. Kalau kemoterapi jangan diragukan. Kita sudah puluhan ribu melakukan kemoterapi di sini. Sampai waktu datang kunjungan dokter dari Mount Elizabeth ke Batam, kita jelaskan kita sudah melakukan kemoterapi lebih dari 4.000 kali, dia ternganga. Dia pikir kita kota kecil ini sepele. Ternyata kita sudah kemoterapi ribuan banyaknya dan kita nggak ngomong-ngomong. Kita kerja aja dan memang pasien-pasien yang selama ini lari ke Singapura, ke Malaysia sudah mulai banyak yang kita tahan di Batam. Oke. Terima kasih. Dokter Pasira mungkin boleh minta tepuk tangannya untuk kita semua. Mungkin kita berikan kesempatan kepada audiens, kepada adik-adik ataupun mungkin ibu bapak guru yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini.
Silakan yang mau bertanya boleh maju ke depan. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak narasumber, serta Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah dan anak-anak semua. Ini ada pertanyaan yang menggelitik bagi saya, Pak. Bahwa tadi Bapak sampaikan, Dr. Indra, cancer itu tidak menular, tetapi dapat diwariskan. Nah, yang saya tanyakan nanti, Pak, bahwa manusia itu mempunyai 4 jenis golongan darah, A, B, AB sama O. Nah, masing-masing individu ini perbedaan golongan darah kan disebabkan karena keberadaan substansi yang berada di permukaan sel darah merah. Sekarang perkembangan teknologi, Bapak, bahwa golongan darah bisa digunakan untuk menentukan jenis suatu penyakit. Nah, pertanyaan saya ini mudah-mudahan menjadikan sebagai bekal anak-anak kami, Pak. Nah, kira-kira golongan darah jenis apa, Pak, yang kira-kira rentan terhadap seseorang yang terkena kanker, Pak? Terima kasih. Terus yang kedua untuk Pak Sirojudin, tadi disampaikan Bapak bahwa sosialisasi ke masyarakat itu sudah gencar ya Pak ya. Tapi menurut pandangan saya Bapak, bahwa pola hidup sehat, pola makan sehat itu semuanya kembali ke perekonomian Pak. Kebanyakan kita amati bahwa masyarakat yang kena kanker ini kan mungkin menengah ke bawah. Gimana mau makan enak, makan bergizi, makan sehat, sedangkan dari sisi ekonominya dia tidak ada. Mohon nanti penjelasan Bapak, mungkin adakah solusi dari pemerintah gimana untuk menaikkan taraf kehidupan masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu, Dokter. Ya, berdasarkan empirik kami di lapangan, kasus kanker terbanyak itu, ya kebetulan kami menangani khusus kanker payudara, kepala leher, soft tissue atau otot dan kulit, ya. Kebanyakan itu adalah yang bergolongan darah A dengan B. Yang terbanyak adalah golongan A dengan B atau AB. Artinya yang tidak O. Ya kebanyakan seperti itu. Tapi mungkin perlu kita melakukan penelitian lebih lanjut ya di daerah kita. Karena memang setiap negara punya pola yang berbeda ya. Di Israel, di Italia kanker payudara sangat banyak. Lari ke Cina, ke Jepang, kanker lambung yang terbanyak ya. Jadi berbeda-beda setiap etnis kanker apa yang diidapnya. Jadi bukan hanya masalah golongan darah, tapi juga tentang pertumbuhan sel-selnya. Orang Italia kenapa banyak kanker payudara? Karena payudaranya besar. Mereka lebih kepada obes, ya. Orang Amerika lebih kepada obes, suka makan makanan yang fast food, ya. Orang di Jepang kenapa kanker payudara kecil? Karena bentuk tubuhnya payudaranya lebih kecil, sehingga perkembangan ke arah pertumbuhan kanker payudaranya lebih kecil. Tetapi di Jepang lebih banyak orang mengalami kanker lambung. Kenapa? Karena di sana suka makan ikan yang mentah. Ya, di Amerika orang makan dimasak semua. Jadi memang itu berbeda-beda. Tetapi pengalaman kami yang terbanyak itu adalah golongan non-O. Mungkin itu akan kita teliti lebih jauh. Terima kasih masukannya. Oke. Mungkin Pak Sira bisa langsung dijawab tadi pertanyaannya. Ini banyak ditanyakan ya Pak. Saya ini mau makan yang bergizi, banyak protein, tapi kemampuan ekonomi saya tidak mendukung. Kebetulan ada dokter di sini. Apakah makanan 4 sehat 5 sempurna itu mahal dan hanya bisa dinikmati oleh orang yang punya uang? Ya. Dulu kan pemerintah sudah sering menggalakkan tentang makanan yang bergizi dan sehat itu 4 sehat 5 sempurna. Jadi lebih mahal dari makanan saji justru. Jadi sesungguhnya makanan yang sehat, bergizi, berprotein murah dan mudah didapatkan. Kita beruntung karena tinggal di Batam ya. Keliling Batam ini semua laut dan di dalam laut ada ikan. Inilah negeri yang paling kaya dengan protein. Ikannya banyak, jenis ikannya banyak dan murah. Di luar negeri mahal. Ikan salmon, ikan tuna, sana tak ada lebam. Selar, bengkol, mata besar tak ada. Saya hafal sering belanja ya, murah. Jadi target makan harus gizi.
bukan keringat. Ini kalau ibu-ibu kalau belum berkeringat katanya belum sehat makanannya. Targetnya yang penting berkeringat, bukan makanan itu targetnya gizi, bukan keringat. Tidak semua yang berkeringat itu mengandung gizi. Maka disinilah pentingnya ada penyuluhan, ada sosialisasi kesehatan kepada masyarakat. Kita perkenalkan jenis-jenis makanan yang sehat, bergizi dengan macam-macam ini ya, maksudnya jenis makanan yang tersedia. Kita beruntung tinggal di Batam, sangat beruntung. Jadi bukan makanan yang mahal itu yang bergizi, tidak Pak. Justru makanan-makanan yang murah banyak yang bergizi. Tinggal bagaimana nanti kita mensosialisasikan gitu. Oke, artinya tidak semua makanan yang bergizi itu harus mahal ya Pak. Oh, ada iya. juga makanan yang bergizi dan murah meriah. Justru banyak yang murah ya Pak ya. Silakan dokter ini yang paham soal Bagaimana dokter? kandungan-kandungannya. Protein tertinggi itu justru ada di ikan gembung, bukan di ikan salmon atau tenggiri. Jangan salah. Ikan gembung, selar gembung itu sekilo 30.000 kalau nggak salah di pasar. Ibu beli ikan tenggiri berapa sekilo? 80.000, 90.000. Jadi bukan itu. Telur, putih telur. Maksimum kita boleh konsumsi kuning telur satu hari. Jangan lebih, kalau bisa nggak perlu, kalau nggak perlu nggak usah. Putihnya yang penting. Di situ yang sangat tinggi protein. Jadi dari telur bisa, dari ikan justru ikan gembung itu, ikan selar itu yang proteinnya tinggi ya. Kemudian dari tempe-tempe juga, dari tahu ya. Jadi nggak harus yang mahal. Yang penting seimbang. Karena di sini saya baca pola hidup sehat itu cerdik. Yang keempat D-nya adalah diet gizi seimbang, bukan gizi sebanyak-banyaknya atau makan sebanyak-banyaknya. Benar kata Pak Sirajuddin, nggak perlu dikejar keringatnya, tapi gizi yang seimbang. Oke. Dan Allah sudah perintah kita di dalam surah Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah sudah tetapkan semuanya secara seimbang, tapi kita yang merusaknya. Demikian. Oke. Semoga menjawab ya Pak pemaparan dari Pak Sira dan juga dokter. Oke, penanya selanjutnya silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dokter, Pak Sirajuddin. Menarik sekali Bapak pemaparan tentang cancer ini ya Pak. Terutama orang Indonesia, khususnya orang Kepri itu kan lebih beresiko perempuan penderita kanker gitu ya. Nah, jadi di sini yang mau saya tanyakan, bagaimana cara mendeteksi kanker ini secara dini dan bisa dilakukan di rumah gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Bagaimana cara kita mendeteksi kanker sejak dini? Mungkin bisa dilakukan di rumah juga, apakah bisa atau seperti apa? Mungkin dokter? Ya, ada yang disebut sebagai sadari, periksa payudara sendiri. Oke, kami akan langsung praktekkan. Saya minta adik-adik berdiri, yang ibu-ibu nggak usah ikut ya. Oke, adik-adik semua berdiri dulu. Ya. Berdiri, coba adik-adik semua. Yang laki-laki ingat, ada 3 kasus saya kanker payudara. Jadi Anda harus ikut berdiri. Pertama, kalian berdiri di depan cermin. Dokter? Berdiri di depan cermin, lihat kedua payudara masing-masing. Simetris enggak? Sama enggak kanan sama kiri? Kalau yang kanan baling berarti ada masalah. Ya, misalnya, tapi payudara itu memang kadang-kadang suka beda ukuran. Bisa yang kiri lebih besar sedikit, yang kanan lebih besar sedikit. Itu enggak masalah. Ya, jangan karena beda sedikit adik-adik telepon temennya. Payudara kok besar sebelah enggak? Repot kali, banyak kali telepon nanti bersiliweran. Ya. Dokter izin, mungkin kita undang juga Pak Sira untuk berdiri karena Oh ya, silahkan. mungkin tidak hanya kita semua, mungkin anggota DPRD juga berpotensi untuk terkena ikut untuk bagaimana cara mencegah. Ya, jadi berdiri di depan cermin, lihat kedua payudara sama, kanan sama enggak dengan kiri. Kemudian angkat tangan dua-dua. Ayo angkat tangan dua-dua. Angkat, ketika ngangkat tangan lihat pergerakan payudara, sama enggak kanan dengan kiri. Kalau salah satu tertinggal, misalnya yang payudara kanan tertinggal,
berarti kemungkinan di payudara kanan ada tumor di dalamnya. Oke, setelah ya tidak ikut terangkat, tertinggal, berarti kemungkinan ada tumor di posisi sebelah bawah, di bawah payudara atau payudara bagian bawah ada tumor, dia melekat sehingga ketika diangkat tangan tidak ikut naik. Atau ketika diangkat tangan ada bagian yang legok, tahu legok? Cekuk ke dalam dia, masuk ke dalam, berarti ada tumor di sana yang menahan. Oke, sekarang turunkan tangannya. Kemudian bungkukkan badan di depan cermin, bungkukkan begini. Lihat payudaranya jatuh atau tidak ya. Laki-laki nggak ada payudara ya, nggak akan jatuh ya. Oke, tapi Anda bisa menjadi agent of change ya. Yang laki-laki akan menjadi agent of change atau agen perubahan. Anda bisa transfer ilmu ini kepada teman-teman Anda, kepada adik Anda, kepada kakak Anda. Ya, sampaikan. Kata dokter begini, bungkukkan badan di depan cermin, lihat payudaranya jatuhnya sama enggak kanan sama kiri. Kalau yang kanan ternyata tertinggal, yang kiri jatuhnya normal, yang kanan tertinggal, berarti di kanan ada sesuatu. Ya. Kemudian cara lain apa? Kaca pinggang. Ayo semua kaca pinggang. Mana kaca pinggangnya? Kalau kalian kaca pinggang misalnya jadi preman, ya kan kalian keraskan. Bisa nggak dikeraskan dadanya? Bisa? Bisa dikeraskan dadanya? Nah, pada saat dikeraskan dadanya itu lihat perubahan pergeseran payudaranya. Apakah normal atau menjadi terjepit, ya, menjadi tertarik. Misalnya yang kanan yang tadinya posisinya kelihatannya normal kanan sama kiri, ketika kaca pinggang dan otot dada dikerasin, ya, otot dada dikerasin. Ayo, mana yang cowok? Satu orang relawan kemari. Yang paling ganteng. Itu dia. Ya, coba hadap sana. Ya. Coba kaca pinggang. Adik bisa kan mengeraskan otot dadanya? Nampak? Naik kan? Ini dia. Ya. Nah, ketika dikeraskan otot dadanya, ini ada payudara, tiba-tiba berubah bentuknya menjadi cep. Berarti ada tumor yang udah nempel ke otot dadanya yang menarik payudara tersebut. Berarti ada sesuatu di sana. Begitu caranya. Kemudian dilemaskan lagi dadanya, ditegangkan lagi, dikontraksikan, istilahnya dikontraksikan. Begitu caranya. Ya. Oke? Kembali. Keren. Oke. Jadi bisa di rumah ya, dokter? Bisa di depan cermin, ya. Kemudian satu lagi, angkat tangan sebelah, terserah kanan atau kiri, angkat tangan. Kemudian tangan yang bebas, raba payudara dari luar ke dalam menggunakan 3 jari. 3 jari, jangan 1 atau 2. 3 jari, gunakan jari telunjuk, tengah, sama jari manis. Ya, fokusnya adalah jari ujung, karena di ujung ini saraf itu paling sensitif. Di tengah berkurang, di pangkal kurang sensitif. Jadi dengan menggunakan 3 jari, raba dari mulai luar ke dalam, ya, dari luar atau gerakan sentrifugal kalau nggak salah ya, dari luar ke dalam, diraba apakah ada benjolan. Tapi ini posisi kan tidak licin, agak susah. Jadi kalau bisa pas lagi mandi, lagi pakai sabun, diraba payudaranya dari luar ke dalam sampai ke arah puting. Nah, saya nggak perlu nanya di sini, tapi saya tahu ada di antara kita yang wanita putingnya suka mengeluarkan cairan. Bisa cairan bening, bisa cairan putih seperti susu, bisa cairan darah. 3 ini abnormal. Bagaimana cara tahunya? Ya, putihnya harus dipencet. Dipencet keluar ada nggak cairan. Kalau nggak ada cairan berarti normal. Kalau ada cairan warnanya bening, berarti ada hormon prolaktin di dalam tubuhnya berlebihan. Hormon prolaktin apa gunanya? Proses membuat air susu. Biasanya pada wanita yang hamil. Tetapi ada wanita tidak hamil, prolaktinnya berlebih. Nah, itu nanti periksakan ke dokter kebidanan. Kalau keluar cairan putih seperti susu, kemungkinan adalah nanah. Kalau nanah berarti ada infeksi di payudara. Kalau yang keluar darah, apa itu? Berarti sepanjang saluran air susu dari puting sampai ke dalam, ada tumbuh tumor kecil, ukurannya mungkin sekitar 1 mm atau 2 mm kecil, pecah dia. Kalau tumor pecah, ngeluarin apa? Ngeluarin darah. Nah, itulah dia keluar. Bisa saja tumornya dalam bentuk jinak atau ganas. Artinya ada tumor. Buktikan apakah itu jinak atau ganas dengan apa? Memeriksakan cairannya itu ke dokter yang berkompeten, ya, dokter, khususnya dokter patologi yang bagian biopsi. Ya, jadi gantian tangan kanan, kemudian tangan kiri.
maka lengkap sudah pemeriksaannya. Tapi kerjakan dengan cara lege artis, gentle. Tahu artinya gentle? Smooth, pelan tapi mantap. Periksa betul ke dalam, jari kita raba terus keliling sampai ke dalam, kemudian pencet putingnya, ada keluar nggak cairan. Ya, oke? Ya, silakan duduk. Oke, silakan duduk kembali Bapak. Bagaimana, sudah paham ya cara mendeteksi di rumah? Sudah paham? Sudah jelas? Halo? Halo? Baik, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Siraj dan Bapak Dokter yang saya hormati, kami memang dari keluarga penyintas. Jadi orang tua memang kanker stadium 1 dan sekarang memang lagi pengobatan. Nah, di antara saudara beliau pun ada yang sudah menderita tumor, sudah diangkat 1 payudara. Kemudian di antara anak beliau sudah ada 2 orang yang sudah melakukan operasi FAM. Nah, apakah FAM ini menjadi salah satu tanda bahwa gen itu sudah turun atau tidak? Itu dokter. Ya, terima kasih. FAM tidak akan menjadi kanker payudara, itu ilmunya. Tetapi dia sudah pernah operasi tumor di payudara, itu poin lain yang berbeda. Ketika orang sudah pernah mengalami operasi payudara walaupun jinak, maka potensi terjadinya keganasan meningkat di diri penderita tersebut. Dan kenapa tumor jinak payudara itu wajib dioperasi? Karena ada 1 jenis tumor jinak payudara dari 7 jenis ya. 7 jenis ini tumor jinak payudara, 1 yang akan menjadi ganas. Kalau dari hasil pemeriksaan itu tertulis atypical ductal hyperplasia. Ada tulisan di hasil PA, makanya saya kadang-kadang suka marah ya sama dokter yang tidak melakukan pemeriksaan patologi. Semua yang keluar dari tubuh manusia itu wajib di PA-kan atau diperiksakan ke dokter patologi. Karena apa? Suatu saat dia kambuh, kita hilang data. Ini apa dulu gitu, ya? Jadi kalau hasil PA-nya tertulis atypical ductal hyperplasia atau disingkat ADH atau usual ductal hyperplasia atau UDH, maka itu akan mengarah kepada keganasan. Dari mana tahu? Kalau dioperasi. Kalau tidak dioperasi kita nggak tahu. Makanya wajib tumor jinak payudara itu dioperasi. Ya. Kalau memang hasilnya benar-benar FAM itu tidak akan terjadi. Tetapi riwayat operasi itu bahwa besok bisa saja muncul tumor lain di payudaranya, itu yang mengakibatkan kita harus tetap mengawasi pasien itu atau mengobservasi pasien ini. Dan apabila dia sudah pernah operasi tumor jinak payudara, maka mamografinya harus maju 5 tahun ke depan. Normalnya tanpa ada gejala, wanita yang tidak ada kaitan dengan penderita kanker payudara 35 tahun wajib mamografi. Ada nggak ada gejala wajib, namanya baseline mamografi, mamografi dasar, umur 35 tahun. Ketika dia pernah operasi tumor payudara, jinak atau ganas, atau ketika keluarganya yang saya katakan tadi derajat 1 berhubungan langsung ibu kandung sama anak kandung, sepupu atau dari keturunannya ada kanker payudara, maka dia harus maju 5 tahun ke depan. Apa itu? 30 tahun dia wajib mamografi. Umur 30 wajib mamografi. Demikian. Baik, terima kasih informasinya dokter. Kita lanjutkan kembali ya. Pak Sira, penderita kanker ini kan berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan juga ekonomi. Bagaimana ini pemerintah menjembatani kesenjangan sesuai dengan tema kan close the care gap yang ada agar tercapai pemerataan kualitas layanan perawatan kanker? Tema peringatan Hari Kanker Sedunia itu memang sekarang secara tegas, dan ini sebetulnya menyindir ya, menyindir negara yang tidak memperhatikan soal pemerataan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan. Bahkan didahului dengan kalimat hentikan kesenjangan pelayanan kesehatan. Nah, ini menyindir kita yang gemar membangun tanpa memperhatikan keseimbangan.
yang membangun dan melupakan apa yang menjadi kebutuhan dasar satu negara. Kebutuhan dasar negara itu adalah pendidikan yang baik, kesehatan yang baik. Itu kebutuhan dasar yang harus dimiliki bagi negara untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya. Maka dibangunlah sekolah supaya anak-anak bangsa yang keluar dari sekolah itu menjadi menjadi generasi yang berkualitas. Jadi sekolah bukan untuk cari kerja, karena ada yang tidak sekolah punya kerja dan bisa kerja. Sekolah itu tujuannya untuk memperbesar kemungkinan kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Tidak ada orang yang punya ilmu, tidak punya ilmu baru bermanfaat, tidak ada. Dokter ini dengan ilmu pengetahuannya sudah memberikan kita banyak manfaat. Yang saya tadi tidak ngerti apa itu kanker, jadi mengerti. Jadi sekolah itu adalah tempat anak-anak kita dididik yang nanti akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Kalau dia berkualitas, itu memperbesar kemungkinan dia untuk bermanfaat dan sukses. Jadi kalau sekolah cuma mau cari kerja, berhenti sekolah. Saya carikan kerja, ada. Tapi tidak berguna. Kurang berguna, kurang bermanfaat. Gitu. Itulah pentingnya semua punya ilmu pengetahuan. Penting ya. Baik, artinya dalam tercapainya pemerataan kualitas layanan perawatan kanker dari pemerintah sendiri adalah melakukan pembentukan terhadap generasi-generasi muda. Contohnya adik-adik kita ini untuk bisa memiliki ilmu agar nantinya bisa memaparkan apa yang seharusnya diterima masyarakat, informasi. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Betul ya? Kalau semua masyarakat ini diam dan tidak ada yang mengawasi jalannya pembangunan, maka jangan pernah harapkan negara ini bisa ideal. Disitulah peran DPRD. Pemerintah tidak bisa melakukan apapun tanpa persetujuan DPRD. Tapi ada juga pemerintah ngeyel. Sudah dikasih tahu sama DPRD, hentikan membangun ini, lebih bagus uangnya kita perbaiki puskesmas, kita perbaiki rumah sakit, lengkapi alat-alat untuk menunjang pemeriksaan kesehatan, untuk penanganan kesehatan. Dia diam-diam menganggarkan yang lain yang kira-kira dilihat masyarakat supaya nanti dapat suara. Oke. Gini Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, saya dan ibu-ibu, Pak Dokter, adik-adik sekalian, di negara ini kita semua negara kelas 1 ya. Tidak ada warga negara kelas 2, ingat. Pemerintah itu justru pelayan kita, bukan atasan kita, ingat. Jangan salah persepsi soal aturan bernegara. Tidak boleh. Seolah-olah presiden, gubernur, bupati, wali kota atasan, bukan, dia pelayan karena kita yang membiayai dia bekerja lewat pajak. Maka tanggung jawab dan hak kita itu memberikan saran, memberikan kritik supaya uang yang kita titipkan untuk membangun ini, membangun itu digunakan untuk membangun sesuai dengan kebutuhan kita, bukan dengan keinginan dia. Tak boleh. Oke, siap. Enggak, ini penting, ini pelajaran paling penting. Jangan marah. Kalau misalnya atap SMA 3 ini kayak gini itu ya, belang-belang ya. Ini sekolah yang paling unggul di Batam. Harum namanya. Harum namanya. Besar ini harapan masyarakat Batam, harapan saya sekolah ini menjadi sekolah paling unggul. Tapi coba lihat pagarnya Pak Indra. Dari sekolah ini kita harapkan nanti akan ada dokter onkologi. Ya. Akan ada profesor, akan ada pengusaha sukses. Oke, karena kita sudah masuk ke penghujung acara, Dokter Pasira, saya ingin memberikan waktunya 1 menit untuk closing statement, mungkin dari Pasira terlebih dahulu. Sebelum closing statement, saya
akan kasih sedikit tugas ya bagi anak-anak kami di sini yang hadir, khusus yang hadir. Tema kanker tahun ini adalah close care the gap. Ya, saya mengartikan hentikan kesenjangan pelayanan. Maka ambil tema ini menjadi bahan artikel, tulisan, apa yang kamu bisa lakukan baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakatmu untuk membantu lebih banyak orang mengerti soal kanker. Nanti saya kasih hadiah untuk 3 penulis terbaik. Nanti dikumpulkan ke ibu kepala sekolah. Saya kasih waktu 1 minggu. Semua pelajar terlibat dalam upaya untuk berpikir apa yang bisa dia sumbangkan, apa yang bisa dia lakukan untuk menolong banyak orang sadar sehat. Dalam kaitannya dengan tema Close Care the Gap. Mau ya? Saya kasih hadiah nanti. Minggu depan saya ambil sama Ibu Fia artikelnya. Saya akan tentukan siapa yang menang, nanti hadiahnya dititipkan. Oke? Untuk adik-adik yang hadir di sini ya Pak ya? Mau yang hadir tidak hadir silakan Ibu Guru nanti sampaikan per kelas bahwa ada lomba artikel dari saya tentang upaya yang bisa dilakukan untuk menolong banyak masyarakat kita terhindar dari kanker. Nah, maka mati itu pasti, tidak ada yang bisa lari, tidak ada. Tapi hidup sehat itu pilihan, wajib dipilih. Itu yang mau saya sampaikan. Maka ambillah pilihan-pilihan yang sulit. Ini untuk anak-anak muda ini ya, anak-anak pelajar. Ingat kata-kata saya ini baik-baik. Karena saya sudah mempraktekkan ini. Ketika muda, ambil pilihan-pilihan sulit supaya nanti hidupmu gampang dan mudah. Kemudian kalau mau mengambil pilihan-pilihan yang mudah sekarang, nanti hidupmu pasti akan rumit dan sulit. Orang-orang sukses seperti Dr. Indra dulu di masa muda mengambil pilihan sulit. Apa pilihan sulitnya? Belajar tepat waktu, ibadah, banyak bertanya, disiplin. Itu semua pilihan sulit. Tapi sekarang hidupnya dipermudah Allah. Orang dulu yang mengambil pilihan gampang, nonton YouTube, Netflix, TikTok, main handphone 24 jam, gampang tidak? Tapi nanti di masa tua hidupnya sulit tidak? Sulit. Maka ambillah pilihan yang sulit di masa muda supaya nanti di masa tua hidupmu dimudahkan. Gitu ya? Jangan di tua-tua baru ngeluh, waktu tak menunggu. Sudah berlalu semuanya. Gunakan waktu sebaik-baiknya, tidak hanya untuk kesehatan, pendidikan, sosial, tapi semua aspek dalam kehidupan. Mudah-mudahan nanti Bu Fia, lomba artikel ini bisa diikuti lebih ramai lagi pelajar SMA Negeri 3. Dan kita membiasakan nanti anak-anak kita di hari-hari dan momen-momen tertentu yang membutuhkan keterlibatan dan partisipasi anak-anak muda ini, Ibu bikin lombanya, lomba artikel, lomba menulis jurnal ilmiah, paksa dia, paksa. Itu pilihan sulit iya, tapi untuk kemudahanmu di masa depan, gitu ya. Baik, terima kasih Pak Sira. Baik, dokter silakan. Ya, terima kasih. Sebelum closing statement, saya sangat terketuk dengan penyampaian disampaikan oleh Pak Sirajuddin tadi. Ya, motivasi yang disampaikan kepada adik-adik agar motivasi tadi yang disampaikan tadi itu menjadi sejarah buat hidup dan menjadi pelajaran iktibar buat generasi selanjutnya. Kenapa nggak dibikin kanal kesehatan saja? Karena adik-adik suka main handphone kan, TikTok, Instagram segala macam. Karena nggak dibikin kanal kesehatan SMA Negeri 3. Silakan undang kami, misalnya secara
berkala sebulan sekali khusus mengenai cancer, ya. Mungkin kanker payudara, kanker tiroid, atau mungkin tentang, atau bikin interview paper, tanya semua yang 1.500 orang adik-adik ini, Anda maunya apa? Kira-kira masalah Anda apa? Penyakit apa? Penyakit kulit, kurap, panu, kadas? Ayo kita undang dokter kulit. Kita akan menjadi mediatornya, mengundang dokter kulit. Jadi menjadi sebuah sejarah bagi kalian dan jangan menjadi catatan, oh dulu pernah dibahas tentang ini, buka kanal itu. Dan ini menjadi contoh di Batam. Saya pikir itu. Closing statement saya adalah jangan pernah anggap remeh benjolan sekecil apapun yang muncul yang tadinya enggak ada. Tadinya tidak pernah ada di sana, tapi ada benjolan maupun sekecil pentol korek api. Sebelum itu terbukti bukan sebuah keganasan, jangan pernah anggap remeh. Periksakan. Baik Anda lakukan periksa secara sadari maupun bawa ke dokter yang berkompeten. Ingat, tidak ada alasan tidak berobat, BPJS sudah ada. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas informasinya hari ini. Pak Sira, terima kasih atas informasinya hari ini. Saya mengajak adik-adik semua, ibu, bapak, guru, mari. Dan juga pemirsa Batam TV tentunya mari menutup kesenjangan perawatan kanker sesuai dengan peran kita masing-masing. Siap? Siap? Baik, saya Putri Yulianti Amini, sampai jumpa di catatan redaksi selanjutnya. Batam TV, inspirasi Kepri.